Assalamualaikum teman-teman semuanya dimanapun berada. Kali ini saya kembali mengulas tentang fosil Galligalor dikarenakan ada sebuah pertanyaan melalui jalur WA. Pertanyaannya adalah apakah fosil Galligalor itu benar-benar bisa untuk dipakai sarana kekebalan. Pertanyaannya begitu intinya teman-teman ya. Jenis fosil Galligalor yang bisa dipakai sarana untuk kekebalan itu memang ada teman-teman, tapi tidak semuanya, dan itu jarang sekali, termasuk kategori fosil Galligalor yang cukup langka juga. Dan kalaupun ada fosil Galligalor yang dipakai untuk kekebalan tanpa dalam keadaan terpaksa, bisa dites sewaktu-waktu, bisa dicoba sewaktu-waktu, kapanpun, dimanapun. Itu juga termasuk fosil Galligalor yang bagus, dan itu juga langka. Tapi biasanya jenis fosil Galligalor yang bisa dipakai untuk kekebalan, yang bisa dites sewaktu-waktu, kapanpun, dimanapun, itu biasanya fosil Galligalor yang tidak alami. Maksudnya tidak alami di sini adalah fosil Galligalor yang di booster dengan amalan-amalan khusus, wirid-wirid khusus, ritual-ritual khusus, bacaan-bacaan khusus, ataupun japa mantra khusus. Juga tentunya melalui ritual-ritual khusus. Kenapa di sini saya bilang tidak alami? Dikarenakan fosil Galligalor tersebut sudah diisi lagi dengan kodam. Diisi oleh seorang sesepuh, entah itu diisi dukun, entah itu diisi Pak Ustadz, dan lain sebagainya. Pokoknya yang mengisi itu orang yang ahli di bidangnya tentunya teman-teman ya. Biasanya itu diambilkan kodam dari golongan jin yang berada di atas gunung. Itu biasanya begitu. Tidak semuanya begitu, tapi memang kebanyakan begitu. Fosil Galligalor yang bisa untuk dites kekebalan, bisa dites kapanpun, dimanapun, sewaktu-waktu. Energi dinginnya dan energi yang menenangkannya itu agak berkurang, sehingga agak sedikit ada energi hangatnya. Karena di situ sudah tidak alami lagi, dan dihuni sosok yang bukan asli penghuni fosil Galligalor tersebut. Gitu teman-teman. Karena secara alami, meskipun bisa dipakai untuk kekebalan, itu hanya dalam keadaan terpaksa. Begitu. Tentunya tidak boleh dipakai untuk sombong, takabur, dan lain sebagainya. Karena kalaupun fosil Galligalor tersebut bisa dipakai untuk kekebalan dalam keadaan terpaksa, kalau dipakai takabur, sombong, dan lain sebagainya, fosil Galligalor tersebut akan hilang fungsi untuk kekebalannya. Karena kodam yang berada di dalam fosil Galligalor adalah kodam yang dari golongan positif. Sehingga sesuatu yang dari golongan positif dibenturkan dengan sifat takabur, riak, sombong, dan lain sebagainya. Jadi tidak sinkron, tidak sejalan. Otomatis kodam penghuninya akan keluar atau akan melemah atau akan pasif. Tiga itu diantaranya. Kalau tidak keluar, ya melemah. Kalau tidak melemah, ya pasif. Begitu. Tapi tidak mengurangi fungsi-fungsi lainnya seperti penunjang, karisma, kewibawaan, pengasihan, proteksi secara gaib, dan lain sebagainya. Dan ini terjadi secara alami. Lalu bagaimana ciri-ciri fosil Galligalor yang bisa dipakai untuk kekebalan secara alami, yang hanya berfungsi pada saat terdesak saja atau memang benar-benar dibutuhkan? Biasanya fosil Galligalor tersebut itu mempunyai ciri-ciri, tentunya pada bagian fisiknya ya, fisik fosilnya. Itu hitamnya itu hitam pekat. Nah, selain hitam pekat, fosilnya sudah benar-benar tua, meskipun belum mengkristal, tapi sudah tua. Tentunya buat sahabat-sahabat, apalagi para sahabat-sahabat yang sudah ahlinya, membedakan fosil yang benar-benar sudah tua atau belum tua itu paham ya. Kita juga bisa melihat dari seratnya semakin padat, semakin pekat warnanya, dan semakin mulus. Jika dihaluskan semakin mengkilap. Itu termasuk fosil Galligalor yang sudah tua betul dan sudah full fosil atau 100% membatu. Terus selanjutnya, biasanya itu didapatkan di tempat-tempat tertentu, bukan di sembarangan tempat. Biasanya di tempat-tempat yang disakralkan,
di tempat-tempat yang dikeramatkan, atau di tempat-tempat biasa yang memang itu tempatnya biasa saja, tapi kita tidak sengaja menemukannya. Begitu teman-teman. Lalu apakah ada fosil Gallikelor yang bisa untuk kekebalan secara alami, yang bisa berfungsi hanya pada saat memang benar-benar dibutuhkan dari hasil pemaharan atau dari hasil membeli? Bisa saja, ada saja. Karena apa? Di situ kualitas fosil Gallikelornya yang menentukan. Gitu teman-teman ya. Baik, untuk sementara ini cukup sekian dulu. Insya Allah lain waktu saya akan sambung lagi, karena untuk jenis fosil Gallikelor masih banyak yang belum saya ulas di sini buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Karena apa? Karena di sini banyak sekali pemula-pemula yang perlu mengetahui secara detail dari awal, terus pertengahan hingga akhir. Nanti kalau saya loncati terus, sehingga saya khawatirkan adanya kegagalpahaman, sehingga nanti bisa merugikan sahabat-sahabat yang pemula sendiri, dikarenakan keterbatasannya pengetahuan tentang fosil Gallikelor. Sudah dibeli, sudah terlanjur mantap, sudah terlanjur yakin, tapi tidak sesuai dengan kriteria atau pakemnya yang secara alami pada fosil Gallikelor tersebut. Ya, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum, rahayu, salam budaya.